Halo insan produktivitas, kembali lagi di channelnya P3D, Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kita bakal bahas nih tentang siklus PDCA atau yang biasa yang disebut dengan PDCA cycle. Mungkin beberapa teman ada yang udah tahu nih tentang siklus PDCA. Nah, sebenarnya apa sih siklus PDCA ini? Siklus PDCA biasa digunakan sebagai alat continuous improvement, perbaikan yang terus-menerus. Karena di suatu perusahaan, biasanya itu masih banyak ditemukan kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang masih bisa diperbaiki. Karena kita semua tahu, tidak ada manusia, tidak ada perusahaan, tidak ada usaha yang sempurna. Maka dari itu perlu dilakukan namanya continuous improvement. Continuous improvement itu tidak harus besar. Jadi bisa saja continuous improvement tuh hanya memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kecil ataupun sebenarnya sudah cukup bagus, cuman ingin lebih baik lagi. Tapi inti dari continuous improvement ini adalah di bagian continuousnya. Atau jika di bahasa Indonesia kan di bagian terus-menerus, konsistensi. Jadi walaupun perbaikannya itu hanya sedikit, hanya kecil, tapi jika dilakukan secara terus-menerus atau konsisten, maka semakin lama efeknya akan semakin besar dan akan berdampak pada kinerja atau produktivitas dari perusahaan usaha secara keseluruhan. Dan hebatnya lagi, siklus PDCA ini sebenarnya bisa juga diterapkan di kehidupan sehari-hari. Tidak harus di usaha saja, tidak harus di tempat kerja saja. Tapi siklus PDCA ini bisa juga dilakukan untuk kehidupan pribadi. Jadi kita langsung bahas aja ya. Masuk ke siklus PDCA sendiri itu apa? PDCA sendiri itu terdiri dari 4 tahapan, yaitu P atau plan, D atau do, C atau check, dan A atau action. Simpelnya, plan ini adalah ketika kita merencanakan sesuatu, merencanakan cara penyelesaian masalah, dan hal-hal detail lainnya. Sedangkan untuk do, kita mengimplementasikan atau melakukan apa yang sudah kita rencanakan. Untuk check, itu kita melakukan penilaian terhadap apa yang sudah kita rencanakan tadi. Apakah dia sudah cukup baik? Apakah masih bisa diperbaiki? Setelah kita nilai, kita evaluasi lagi nih, apa yang harus kita lakukan. Apakah kita sudah cukup puas? Kalau kita sudah cukup puas, maka kita harus kembali ke P lagi untuk merencanakan kita akan menyelesaikan masalah apa selanjutnya. Tapi jika misalnya kita belum cukup puas, kita kembali lagi ke plan untuk memodifikasi solusi kita sebelumnya. Sehingga hasilnya nanti akan jadi lebih baik lagi. Di siklus PDCA ini, ada yang biasa dikenal dengan 8 Steps of PDCA atau 8 langkah PDCA. 8 langkah ini merupakan detail-detail dari siklus PDCA ini. Kita langsung masuk aja ke langkah yang pertama, yaitu Clarify the problem atau tentukan masalah. Menentukan masalah ini bukanlah dengan cara membuat masalah yang sebelumnya tidak ada. Tapi kita mencari atau menemukan masalah yang sebelumnya udah ada tapi tidak kita sadari. Terkadang buat teman-teman nih mungkin masih agak bingung apa sih yang disebut masalah, ini bisa dikategorikan sebagai masalah apa enggak sih? Gampangnya ada 3 cara untuk menentukan masalah. Yang pertama, jika terjadi penyimpangan terhadap standar yang sudah ditentukan, itu bisa dikategorikan sebagai masalah. Contohnya adalah misalnya teman-teman bergerak di bidang konsumsi atau di bidang makanan dan minuman. Jika didasarkan dari rekomendasi Kementerian Kesehatan, gula yang boleh dikonsumsi oleh seseorang hanyalah 50 gram sehari. Berarti kalau misalnya teman-teman punya usaha minuman dan ternyata usaha minuman teman-teman itu gulanya sudah mendekati 50 gram sehari, maka bisa dipastikan orang yang minum dari minuman teman-teman ini akan melewati batas rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Berarti itu keluar dari standar. Nah, disitulah masalah ditemukan. Jadi bisa dipikirkan misalnya bagaimana supaya gulanya tidak terlalu banyak, tapi rasa minuman teman-teman tetap manis misalnya, seperti itu. Itu yang pertama, menemukan masalah dari penyimpangan yang terjadi dari standar. Nah, yang kedua, yaitu terdapat perbedaan antara kondisi yang diinginkan dengan kondisi yang terjadi sekarang nih, kondisi aktual.
Misalnya kalau masih di bidang makanan nih, misalnya teman-teman buka usaha catering, lalu teman-teman pengennya catering teman-teman itu bisa diantarkan itu dalam waktu 3 jam, termasuk pengolahan makanan dan pengantaran. Tapi kondisi aktualnya sekarang, teman-teman membutuhkan waktu 10 jam untuk memproses catering itu dari awal hingga disampaikan ke pelanggan teman-teman. Nah, perbedaan waktu itu yang bisa teman-teman kategorikan sebagai masalah adalah dengan kebutuhan pelanggan yang tidak terpenuhi. Jadi ketika teman-teman udah merasa oke-oke aja, merasa tidak ada masalah, cobalah tanya ke pelanggan. Apakah pelanggan sebenarnya menginginkan sesuatu yang tidak tersedia pada layanan kita yang sekarang? Itu bisa teman-teman jadikan sebagai masalah untuk diselesaikan kemudiannya. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke step yang kedua. Step yang kedua yaitu break down the problem atau uraikan masalahnya. Uraikan masalah di sini berarti teman-teman harus mencatat hal-hal yang berhubungan sama masalah tadi. Parameter-parameternya apa aja sih? Masalah itu terjadi ketika misalnya ada kejadian A, maka masalah itu baru terjadi. Ada kejadian B, maka masalah itu tidak terjadi. Seperti itu. Itu uraikan masalah atau break down the problem. Selanjutnya yang ketiga, yaitu tetapkan target. Nah, tetapkan target ini akan lebih baik jika target ini bisa diukur. Jadi lebih baik jika target ini kuantitatif ya teman-teman. Walaupun ada beberapa hal yang tidak bisa dikuantifikasi, tapi sebaiknya dibuat kuantitatif. Jadi contoh tadi misalnya target untuk pengiriman catering dari awal pembuatan sampai dikirim itu 3 jam. Seperti itu kan targetnya jelas. Jika di atas 3 jam, maka targetnya belum terpenuhi. Itu yang ketiga ya, yaitu tetapkan target atau set the target. Nah, yang keempat, ini lumayan penting, yaitu root cause analysis atau analisis akar masalah. Jadi teman-teman, ketika ada masalah, teman-teman nggak usah langsung nyelesain masalah itu juga. Teman-teman harus tahu dulu nih, ini masalah penyebabnya apa sih? Apakah sebenarnya masalah itu disebabkan oleh masalah lain? Nah, teman-teman harus tahu itu. Itu yang disebut dengan root cause analysis. Metode untuk root cause analysis ini ada beberapa ya. Yang paling terkenal itu 5 whys dan juga fishbone diagram. 5 whys ini artinya teman-teman bertanya 5 kali terhadap masalah itu. Jika ada masalah ditanya, kenapa masalah itu bisa terjadi? Dijawab lagi dengan masalah lain misalnya. Lalu ditanya lagi, kenapa bisa terjadi sampai 5 kali. Untuk lebih detailnya, kita nggak bahas di video kali ini, karena bakal cukup panjang. Selanjutnya step kelima, atau tahapan kelima, yaitu kita menentukan pemecahan masalah, atau develop countermeasure. Develop countermeasure ini harus berdasarkan hal-hal yang udah kita lakukan sebelumnya. Jadi kita harus berdasarkan target yang sudah ditentukan, dan tentunya harus berdasarkan root cause analysis. Jadi jangan sampai hal-hal yang kita udah lakukan sebelumnya itu sia-sia. Dan develop countermeasure ini harus melibatkan orang-orang yang terdampak langsung oleh masalah yang terjadi. Dan kelima itu semua berada pada tahapan P atau plan atau perencanaan. Step ke-6 yaitu implementasi solusi. Nah, ini udah masuk ke tahapan do ya. Di sini, teman-teman harus melakukan implementasi berdasarkan dengan tahapan kelima yang sudah teman-teman buat, yaitu develop countermeasure. Nah, makanya pas tahapan kelima tadi, teman-teman sebisa mungkin untuk mencatatnya dengan detail, sehingga ketika implementasi, teman-teman dapat dengan mudah mengikutinya. Dan siapakah yang harus mengimplementasikan ini? Nah, yang harus mengimplementasikan adalah orang-orang yang terdampak langsung dengan masalah yang ada, yang memang berhadapan langsung dengan masalah tersebut ketika bekerja. Selanjutnya, kita masuk ke step ke-7, yaitu monitoring, process, and result. Tahap ke-7 ini sudah masuk ke bagian cek. Jadi pada tahap ke-7 ini, teman-teman harus mengambil data nih dari hal-hal yang udah teman-teman lakukan sebelumnya di tahap ke-6. Nah, sebaiknya teman-teman tidak melakukan ini sendirian.
Jadi lebih baik dilakukan bersama rekan kerja. Kenapa seperti itu? Karena manusia sangat rentan mengalami yang namanya human error atau kesalahan. Ketika teman-teman melakukan pekerjaan tidak sendirian, maka human error itu bisa dikurangi kemungkinannya. Pastikan teman-teman mengambil data dengan sebenar-benarnya ya. Jangan ada yang dimanipulasi, karena itu akan merugikan teman-teman sendiri dan perusahaan teman-teman. Setelah mengambil data tadi, setelah melakukan monitoring, maka kita sampai di tahap terakhir, yaitu act atau evaluasi. Setelah teman-teman ngambil data, terus teman-teman evaluasi tuh, bandingin sama target yang teman-teman udah tetapkan sebelumnya. Apakah target itu tercapai? Apakah belum tercapai? Atau jangan-jangan makin jauh dari target? Nah, disitulah evaluasi dilakukan. Dan ketika sudah dilakukan evaluasi, pilihannya ada dua nih, berhasil atau tidak. Jika tidak berhasil, yang teman-teman harus lakukan adalah kembali lagi ke bagian P atau plan tadi, balik lagi ke tahap 1, tapi dengan catatan teman-teman harus melakukan modifikasi terhadap solusi yang udah teman-teman implementasikan sebelumnya. Apakah harus dirombak total atau hanya ada sedikit modifikasi? Itu semua harus dilakukan jika hasil evaluasi tadi menunjukkan hasil negatif atau kurang memuaskan. Tapi bagaimana jika hasilnya positif? Nah, disinilah teman-teman harus melakukan namanya standarisasi. Standarisasi ini merupakan proses di mana teman-teman mendokumentasikan apa yang udah teman-teman lakukan dan menjadikan itu sebagai acuan. Sehingga jika ada orang baru yang bekerja di tempat teman-teman, itu bisa langsung mengacu pada standar itu. Ataupun teman-teman bisa melakukan namanya generalisasi, yaitu ketika ada suatu masalah yang berbeda, tapi sebenarnya mirip dengan masalah yang baru saja teman-teman pecahkan, itu teman-teman tidak harus mengulang dari awal untuk merumuskan pecahan masalahnya. Teman-teman bisa melihat solusi masalah yang tadi, dimodifikasi sedikit untuk masalah yang mirip. Nah, setelah itu, teman-teman harus kembali juga ke bagian P atau plan, namun dengan masalah yang berbeda. Teman-teman harus menemukan masalah lagi nih untuk dipecahkan. Nah, roda PDCA ini akan terus berputar dan tidak boleh berhenti. Maka dari itu, siklus ini juga disebut sebagai continuous improvement. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Kita bakal ketemu nih di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Kita Indonesia, kita produktif.